Oke, kita ketemu lagi dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya sih sering banget kita rasain, tapi mungkin jarang kita pikirin dari mana asalnya. Yap, hawa dingin misterius yang datang dari arah timur. Coba deh inget-inget lagi. Pas bulan-bulan Juni sampai Agustus gitu, pernah nggak sih bangun pagi terus ngerasa udaranya kok lebih sejuk, lebih kering dari biasanya? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Ini pengalaman yang umum banget, terutama di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, sensasi pagi yang lebih dingin itu bukan cuma perasaan doang loh. Ternyata, ini tuh bagian dari sebuah pola cuaca tahunan yang keren banget. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, di balik selimut tebel yang mungkin refleks kamu tarik pas pagi-pagi itu, sebenarnya ada kekuatan alam raksasa yang lagi bekerja. Ini semua soal fisika atmosfer, tapi dalam skala super besar. Dan buat ngertiin ini, kita harus kenalan dulu sama aktor utamanya. Nah, ini dia nih biang keladinya, angin muson timur. Namanya mungkin kedengaran agak-agak ilmiah gitu ya, tapi tenang aja, konsep di baliknya sebenarnya simple banget kok. Oke, jadi angin muson itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin ini tuh kayak napasnya planet kita. Angin gede yang geraknya super teratur, bolak-balik ganti arah tiap setengah tahun sekali. Kenapa bisa gitu? Ya karena ada perbedaan tekanan udara antara daratan sama lautan. Posisi Indonesia ini unik banget, kita tuh kayak diapit sama dua kekuatan angin raksasa ini. Ada muson barat, yang datang bawa hujan deras di akhir tahun, sama, nah ini fokus kita hari ini, muson timur, yang justru bawa udara kering pas pertengahan tahun. Mereka ini kayak dua sisi koin yang nentuin musim di tempat kita. Sekarang, yuk kita coba lacak perjalanan angin ini, gimana ceritanya udara dingin dan kering dari satu benua bisa nyampe ke halaman rumah kita. Nah, ceritanya semua dimulai dari selatan. Ini dia nih titik startnya. Antara bulan Juni sampai September, pas kita di sini lagi ngerasain musim kemarau, tetangga kita di selatan sana, Australia, justru lagi puncak-puncaknya musim dingin. Nah, udara dingin itu kan sifatnya padat dan berat ya, jadi dia menciptakan zona tekanan udara yang tinggi. Sementara itu, di sisi sebaliknya, di utara kita, benua Asia lagi panas-panasnya, lagi musim panas. Udara panas kan cenderung naik ke atas ya. Nah, ini menciptakan area dengan tekanan udara yang lebih rendah. Jadi kebayangkan, kita punya dua kutub, tekanan tinggi di selatan dan tekanan rendah di utara. Dan disinilah kunci dari semuanya. Ini hukum fisika yang paling dasar. Udara itu, sama kayak udara yang keluar dari balon yang kita lepas, pasti akan selalu bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat yang tekanannya rendah. Tujuannya buat cari keseimbangan. Jadi perjalanannya itu kayak gini. Satu, udara dingin ngumpul di atas Australia, bikin tekanan jadi tinggi. Dua, massa udara dingin dan kering itu secara alami mulai bergerak ke utara, ngejar tekanan rendah yang ada di Asia. Dan tiga, pas lagi jalan ke utara itu, dia ngelewatin kita. Yap, Indonesia ada persis di tengah jalur perlintasannya. Oke, kita udah ngikutin perjalanannya yang jauh banget tadi. Sekarang, kita zoom in lagi. Apa sih dampaknya langsung buat kita di sini, di lingkungan sekitar kita? Artinya apa buat cuaca kita sehari-hari? Tapi, penting buat dicatat nih, nggak semua wilayah di Indonesia ngerasain efeknya sama rata. Wilayah yang paling kena kiriman udara kering dari Australia ini, ya pastinya yang paling dekat, yaitu bagian selatan Indonesia, terutama Pulau Jawa, Bali, dan juga Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini dia nih hasil akhirnya yang kita rasain. Suhu jadi lebih sejuk, apalagi pas pagi-pagi ya kan? Ya iyalah, kita kan ditiup sama udara dari benua yang lagi musim dingin. Terus, udara juga berasa lebih kering, karena angin ini cuma ngelewatin lautan yang sempit, jadi nggak sempet bawa banyak uap air. Ini juga yang bikin langit cenderung cerah banget, karena uap airnya dikit, awannya juga jadi sedikit. Dan ya inilah yang kita sebut sebagai puncak musim kemarau. Oke, detailnya udah kita bedah satu-satu. Sekarang coba kita mundur sedikit. Gimana caranya potongan puzzle ini nyambung ke gambaran iklim yang lebih besar? Nah, ini penting banget buat dilurusin. Musim timur itu fenomena alamiah, siklus tahunan yang emang ngebentuk musim di wilayah kita. Ini penggerak cuaca regional, bukan penyebab utama perubahan iklim global jangka panjang. Keduanya itu dua isu yang beda, skalanya juga beda banget. Jadi nanti kalau kamu ngerasain udara sejuk di pagi hari pas bulan Juli atau Agustus, sekarang kamu tahu kan, itu tuh salam dari benua Australia. Keren ya kalau dipikir-pikir. Angin muson ini emang salah satu faktor gede. Tapi coba deh perhatiin sekitar kamu. Selain muson, kira-kira apa lagi ya yang ikut ngebentuk cuaca unik di tempat kamu tinggal sekarang? Mungkin gunung, laut, atau jangan-jangan kota besar.